Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini kita ngobrol yuk. Sebentar lagi Ramadan, kira-kira kita mau bisnis apa supaya menambah cuan untuk keperluan lebaran. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe supaya channel Dapur Bun Bun tetap tampil memberikan informasi seputar resep makanan, seputar info-info kuliner, atau tempat-tempat lain yang mungkin akan menginspirasi teman-teman. Bisnis yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan diantaranya, atau yang pertama akan kita bahas adalah catering makan. Jadi Bun, tidak semua orang punya kesempatan untuk menyediakan makan sahur dan makan buka pada saat Ramadan. Tentu ada beberapa alasan sehingga mereka tidak sempat lagi memasak. Nah, buat bunda-bunda ini adalah kesempatan yang baik, peluang emas untuk kita menambah pendapatan. Kira-kira apa saja yang bisa mendukung kesuksesan catering rumahan ini? Yang pertama tentu saja adalah keahlian bunda dalam memasak dan update dari makanan-makanan yang sedang disukai orang banyak. Sama seperti baju, sama seperti hal lainnya, makanan juga ada trennya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kalau yang sudah jago masak tinggal belajar sedikit, baca resepnya, praktekkan, itu pasti akan berhasil ya, atau tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Yang kedua tipsnya adalah buat perencanaan bisnis sederhana. Coba ketika kita mulai bisnis catering itu kita tentukan ini kita mau dijual ke siapa ya, apa ke anak mahasiswa, ke pekerja dan lain sebagainya. Kemudian kita hitung kekuatan modal kita. Modal kita ada berapa? Nah, setelah kita menghitung modal, nanti kita tentukan kita mau jual harga berapa, kita mau ambil margin berapa. Nah, itu adalah yang dimaksud oleh perencanaan yang sederhana. Selanjutnya, cari supplier bahan baku yang murah dan berkualitas. Ya, kita semua sama-sama tahu bahwa pasar induk lebih murah dibanding pasar tumpah. Toko grosir mematok harga yang lebih rendah dibanding toko retail. Ya, jadi kalau kita belanja dalam skala yang banyak, jangan malas untuk pergi ke pasar induk atau ke pasar atau ke toko grosir. Tapi kalau yang sedikit-sedikit atau tambahan nggak ada salahnya kita belanja di warung tetangga sebelah. Tips selanjutnya adalah susun menu ya yang bervariasi. Dalam seminggu diupayakan jangan sama. Hari ini sayur sop, besok mungkin juga kita sayurnya sayur kimlo atau sayur capcay ya, bahannya sama tapi variasi masaknya berbeda dan itu akan membuat orang lebih berselera. Buka peluang untuk mereka request makanan. Misalkan, Bun hari besok atau lusa tolong dong buatin opor. Kita bisa buatkan opor dan opor akan jadi masukan untuk menu kita selanjutnya. Siapa tahu konsumen lain juga kangen untuk makan opor. Selanjutnya, ikat konsumen menjadi pelanggan dalam durasi yang panjang. Tawarkan mereka berlangganan mingguan atau bulanan, minimal mungkin 3 harian ya supaya ada kesinambungan, tapi tetap bahwa durasi yang lebih panjang akan sangat menguntungkan. Salah satunya yaitu kita tawarkan saja ke mereka. Tips lainnya, beri hadiah-hadiah kecil pada saat kita mengantar menu. Misalnya ketika saat puasa nggak ada salahnya kita juga memasukkan sedikit irisan buah-buahan atau sekap kecil tajil. Dan kalaupun juga sebenarnya ini bisa masuk ke komponen harga, tapi dengan adanya tambahan-tambahan itu konsumen akan merasa bahwa oh ini beli segini sudah lengkap ya. Selanjutnya lakukan kerjasama ekspedisi dengan perusahaan ekspedisi terpercaya ya, karena makanan kita harus sampai tepat waktu dan tepat orang supaya bisa dinikmati pada saat mereka berbuka. Tips lainnya, pisahkan antara menu buka puasa dan menu sahur.
Kalau menu buka puasa mungkin tidak akan ribet ya Bun, karena mereka tinggal buka, tinggal makan. Nah, untuk menu sahur itu usahakan yang ringan, yang simple ketika mereka akan mengkonsumsinya. Misalkan tinggal diangetin di microwave. Beri petunjuk-petunjuk sederhana, beri menu-menu yang simple sehingga tidak merepotkan konsumen. Selanjutnya, promosikan baik online maupun offline ya. Itu bisa menambah atau memperluas konsumen kita. Yang terakhir dan ini sangat penting adalah terima kritik dan saran dari konsumen supaya kita setiap saat bisa meningkatkan kualitas produk yang kita jual. Namun itu adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita memilih bisnis catering sebagai bisnis kita di bulan Ramadan. Selamat mencoba, semoga berhasil, bisnisnya berkah dan kita bisa memperoleh tambahan penghasilan dari apa yang kita lakukan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.